Sekarang kita akan membahas suatu contoh subhimpunan yang bukan merupakan ruang vektor. Oke. Ya. Nah, sekarang saya buat contoh cukup serupa dengan yang diberikan pada buku di contoh 5 halaman 19 ya, tapi saya buat gini. Kita punya gitu ya, misalkan V-nya itu adalah matriks ukuran n kali n dengan entry-nya itu bilangan real. Kalau tadi entry-nya lapangan gitu ya. Nah, ini itu adalah ruang vektor. Atas lapangannya adalah apa? Bilangan real. Operasi tambahnya seperti biasanya kalau kita punya matriks A dan B, kalau kita mau jumlahkan gitu ya. Terus kalau kita mau cek entry kolom baris I dan kolom ke C itu sama dengan ini. Nah, terus kemudian kalau kali skalar gitu ya, kalau saya punya bilangan C, saya kalikan dengan A, terus kemudian entry baris I kolom ke C-nya adalah ini. Gitu ya. Dengan ini ya, matriksnya itu notasinya seperti ini. Jadi entry dari matriks itu ditulisnya AIJ kalau matriksnya A, kalau ya matriksnya B ya BIJ dan seterusnya. Seperti itu. Nah, misalkan kita punya matriksnya seperti ini. Nah, kalau saya buat W-nya seperti ini. W-nya itu adalah himpunan matriks pada V di mana entry-nya gitu ya. Itu nilainya ya, di mana entry matriksnya itu nilainya lebih dari sama dengan 0. IJ-nya sama dengan 0 untuk setiap I dan untuk setiap J. Dengan I-nya itu dari 1 sampai N, terus J-nya juga dari 1 sampai N. Nah, perhatikan W ini subruang dari V. Karena apa? Karena misalkan gitu ya, untuk A yang sama dengan semua entry-nya ya, dan saya pilih C-nya itu -5 ya, maka kalau kita perhatikan C dikali A adalah apa ya, -5 dikali A ya, dapatnya ini -5 semua entry-nya, yang mana ini bukan anggota W, jadi tidak tertutup terhadap apa, kali skalar gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya W itu bukan ruang. Caranya bagaimana? Sama, pakai kontradiksi ya, jika pengandaian. Andaikan subruang. Kalau andaikan subruang, maka berdasarkan teorema 1.3 memenuhi 3 sifat itu, gitu ya. Tapi ya di sini kita kasih contoh ternyata ada yang tidak memenuhi, itu kontradiksi. Menyalahi aturan, jadi kita sudah berhasil membuktikan. Seperti itu ya. Oke, itu contoh untuk yang bukan subruang. Kemudian kita lihat teorema 1.4 gitu ya. Nah, oke. Teorema 1.4 gitu ya, mengatakan apa? Ini. Yang pertama sederhananya gini. Misalkan kita punya V itu ruang vektor atas. Dan saya bilang gini ya, misalkan U1, U2 sampai UN itu ruang dari V. Nah, iris U2 sampai itu juga saya bilang maka saya bilang apa ya, si Z yang adalah irisan dari U1 sampai UN juga subruang dari V.
Jadi ingat ya, irisan dari subruang vektor juga subruang. Caranya apa ya? Tinggal kita buktikan. Pertama apa? Berdasarkan teorema 1.3, maka ada 3 hal yang perlu diperiksa. Apa saja hal-hal yang perlu diperiksa? Yang pertama, nolnya V ada di Z. Yang kedua, jumlahnya tertutup. Ya. Yang ketiga, kali skalar. Ya. Kita coba periksa yang A. Mulai dari yang A ya. Yang A, 0V anggota Z ini jelas. Karena apa? 0V itu ada di U setiap U1 sampai UN. Ya, UI untuk setiap I dari mana? Ya. Karena 0V di sini. Nah, ingat, jelas karena 0V ada di sini artinya. Atau dengan kata lain, gitu ya. Ya, karena 0V ada di UI untuk setiap I, maka ya pasti 0V juga ada pada irisan. Saya bisa tulis segini ya, singkat irisan dari UI untuk I dari 1 sampai N. Yang adalah apa ini? Maka selesai. Sekarang yang kedua, kita ambil sebarang 2 unsur, saya bilangnya X dan Y anggota Z. Nah, ingat bahwa apa? Z itu adalah irisan dari subruang vektor. Jadi, akibatnya apa? Akibatnya X dan Y anggota UI untuk setiap I. I subruang. Maka apa? Maka X tambah Y anggota UI untuk setiap I. Berarti diperoleh apa? Ya, diperoleh karena X tambah Y ada di setiap UI. Gitu ya, setiap subruang U1 sampai UN, maka pasti X tambah Y juga anggota irisan dari UI. Begitu. Ini apa? Yo, ini Z. Selesai. Nah, begitu juga nanti yang bagian C. Anda bisa isi sendiri. Jadi dari situ berarti kita punya apa? Kalau kita punya subruang vektor, irisannya juga apa? Subruang vektor. Oke. Nah, dari sini maka subbab 1.3 kita sudah menyelesaikan. Sekarang saya akan kasih minta Anda untuk mengerjakan gitu ya, untuk mengerjakan menambah 1 soal diskusi lagi ya. Kalau tidak salah kita sudah punya 2 soal diskusi yang sudah saya tuliskan pada video sebelumnya gitu ya. Nah, soal diskusi yang terakhir saya akan berikan. Nah, oke. Soal diskusi yang 3 ini. Misalkan, ingat ya, nah saya ingat ini, R3 itu adalah ini, R3 itu adalah himpunan pasangan terurut yang terdiri dari 3 unsur, di mana masing-masingnya itu adalah unsurnya daripada bilangan real. Nah, ini adalah ruang vektor. Ingat, ini adalah ruang vektor atas bilangan real. Nah, saya minta periksa apakah subhimpunan berikut merupakan
merupakan ruang atau tidak. Ya. Nah, yang pertama, buat W1. W1 itu adalah ini. Himpunan, gitu ya. Himpunan isinya 1, A2, A3, anggota R3 sama, itu ya di mana apa? Di mana A1-nya sama dengan 3A2 dan A3-nya sama dengan negatif A2. Sorry. Tuh. Terus yang kedua, periksa ini. W2-nya, W3-nya ini. W3-nya itu adalah himpunan isinya A1, A2, A3. Yang punya syarat apa nih? 2A1 kalau dikurang 7A2 ditambah A3 itu sama dengan 0. Terus yang ketiga itu adalah ini, si W6. Kalian bisa lihat pada buku ya, saya itu berikan soal pada buku halaman 20. Itu adalah A1, A2, A3. Sehingga apa? Sehingga ini 5A1 kuadrat kurang 3A2 kuadrat tambah 6A3 kuadrat sama dengan 0. Seperti itu. Kalau mengerjakan ini ya, ini yang ketiga. Yang dua lagi ada di video. Oke, dan juga tugas akan saya berikan, akan saya ketik dan saya berikan di e-learning. Karena e-learning belum jadi, nanti saya akan kirim ke grup. Oke, sekian. Terima kasih.